Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah. Ketika ada seseorang yang meninggal, maka yang kemungkinan akan mendapatkan harta warisan adalah seperti yang bisa dilihat dalam tabel ini. Di sini saya sudah sebutkan siapa saja ahli waris baik dari laki-laki dan perempuan, termasuk juga berapa bagian yang mereka akan dapatkan. Seperti di sini misalkan kemungkinan anak perempuan dia bisa mendapatkan asobah, bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3. Kemudian di sini ayah dia bisa mendapatkan 1/6 atau asobah saja. Ibu bisa mendapatkan 1/3, bisa mendapatkan 1/6. Kemudian juga saudara laki-laki sekandung misalkan, dia bisa mendapatkan asobah dengan dirinya sendiri atau asobah dengan yang lainnya ketika dengan saudaranya yang perempuan. Di sini disebutkan juga kapan mereka akan mendapatkan bagian-bagian tertentu itu. Nah, ketika semua ahli waris ini semuanya masih hidup, maka yang akan berhak mendapatkan warisan itu hanya yang dekat kepada yang meninggal. Seperti misalkan di sini jalur bunuwah, jalur anak mayit, atau kemudian di sini jalur ubuwah, jalur ayah. Jadi ketika jalur bunuwah mayit punya anak, maka anak itu yang akan mendapatkan warisan. Yang ke bawah terhalang. Atau kemudian ada jalur ubuwah ayah, maka yang ke atas terhalang. Di sini kemudian ada jalur ukhuwah. Maka jalur ukhuwah ini ketika ada anak atau ada ayah, maka dia akan terhalang. Atau jalur umumah paman pun akan terhalang karena ada ayah. Jadi kalau misalkan semuanya masih hidup, maka yang akan mendapatkan warisan itu dari tabel ini itu hanya 5 saja, yaitu dari jalur yang terdekat, jalur bunuwah, anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian jalur ubuwah, ayah dan ibu, atau kalau suami yang meninggalnya maka istri mendapatkan harta warisan. Jadi cuma 5, ayah, ibu, istri, anak laki-laki atau anak perempuan. Misalkan di sini saya hitungkan ya secara ringkas. Di sini bisa kita lihat nih, ini saya coba sederhanakan di dalam tabel. Jadi kalau dari semua ahli waris itu masih hidup, yang 25, yang 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan, maka yang akan mendapatkan warisan itu cuman 5 saja. Jadi kalau suami yang meninggal, maka yang akan mendapatkan warisan itu adalah istrinya, kemudian juga anaknya. Di sini dicantumkan satu aja, anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian ayahnya dan ibunya. Di sini kalau kita hitungkan, di sini istri mendapatkan 1/8 karena ada keturunan. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 karena ada cucu. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena ada cucu ya. Kemudian kita tentukan pokok masalah atau asal masalahnya dengan melihat penyebut bagian masing-masing ahli waris. Di sini istri 1/8, kemudian ayah, ibu 1/6. Nah, kita lihat penyebutnya 8 sama 6. Ini termasuk
istilahnya dalam ilmu waris tawafuk, karena masing-masing bisa dibagi 2. 8 bagi 2 4, kemudian 4 ini kali 6 kali penyebut ini, jadi 24. Atau 6 bagi 2 3, 3 kali 8 24 juga. Kemudian 24 ini kita bagi 8, hasilnya 3. 24 bagi 6 4. Kemudian kita jumlahkan hasil istri dan hasil ayah ibu, jumlahnya ada 11, berarti sisa itu 13. Ini untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Karena anak laki-laki berdasarkan Quran adalah mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan, maka di sini saya buatkan tabel khusus nih. Ini 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Jadi kalau kita lihat dari hasil yang 13 ini untuk anak, kemudian kita bagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, bagi 3. Maka ini tentunya akan pecah, tidak akan bulat. Maka agar kemudian tidak bulat, kita perlu membenarkannya, taskhih, dengan cara yang 3 ini, hasil anak laki-laki dan anak perempuan, kita kalikan ke pokok masalah yang 24. Di sini bisa kita lihat 3 kali 24 sama dengan 72. Sama dengan 72. Kemudian yang 3 ini kita kalikan kepada hasil istri 3. Di sini dapat kita lihat 9. Kemudian 3 kali 13. 39 bagi 3 13. Anak laki-laki kebagian 2 bagian, berarti 26. Istri kebagian 1 13. Kemudian yang 3 kalikan kepada hasil ayah 4. Hasilnya 12. Kemudian yang 3 ini dikalikan juga kepada hasil ibu 4, jadi 12. Maka jumlahnya 72. Ini sama seperti pokok masalah. Ini masuk kepada perhitungan yang normal. Jadi nanti bisa saja jumlah saham ini berbeda dengan pokok masalah, meninggi atau kemudian berkurang, disebut rod, nanti ada sisa. Itu nanti perhitungannya pada kajian yang selanjutnya. Nah, misalkan kita hitungkan dari harta peninggalan 72 juta nih. 72 juta ini bagi 72, hasilnya 1 juta. Yang 1 juta ini kalikan kepada bagian masing-masing ahli waris. Di sini istri mendapatkan 9. 1 juta kali 9 juta. Jadi istri mendapatkan 9 juta. 1 juta kali 26 untuk bagian anak laki-laki, berarti mendapatkan 26 juta. Kemudian 1 juta kali 13 juta untuk bagian anak perempuan. 1 juta kalikan 12 untuk bagian ayah mendapatkan 12 juta. 1 juta kali 12 untuk bagian ibu, berarti ibu mendapatkan 12 juta. Ketika kemudian dijumlahkan, maka hasilnya sama, 72 juta. Jadi tidak terpecah. Ini menghitung secara normal ya, bulat. Itu saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.